Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati, NIM 2011-210038 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang dipelajari di dalam mata kuliah pengembangan profesi guru. Materi yang pertama yaitu mengenai pengembangan teori dan praktek pembelajaran Problem Based Learning atau PLB. Problem Based Learning atau PLB adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan masalah yang diberikan tersebut. Kemudian apa tujuan dari program pembelajaran Project Based Learning atau PLB ini? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis seorang peserta didik. Kemudian yang kedua dapat melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Kemudian yang ketiga ini dapat membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di dalam kehidupan nyata, yaitu menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat adalah mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun penerapan dalam project based learning ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adalah guru menjelaskan orientasi permasalahannya kepada peserta didik. Nah, di sini guru dapat menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran sehingga peserta didik ini dapat lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, pada tahap ini guru mengorganisasikan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik ini, misalnya menentukan topiknya, prosedur tugasnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan bimbingan kepada individu maupun kelompok. Nah, di sini guru itu ditugaskan untuk membimbing peserta didik agar mereka dapat mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai akan permasalahan yang disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, guru dapat mempersiapkan hasil karya yang dilaporkan oleh peserta didik, misalnya berbentuk laporan kah atau dokumen. Kemudian yang terakhir adalah melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini guru hendaknya meminta peserta didik untuk merefleksikan atau mengevaluasikan hasil pemikiran yang diperoleh dari permasalahan tersebut, baik dari sisi proses maupun metodenya. Nah, adapun mengenai program Problem Based Learning atau PLB ini adalah memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihannya yang pertama adalah peserta didik itu dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian bisa memicu peningkatan aktivitas peserta didik di kelas juga. Yang ketiga, peserta didik ini terbiasa untuk belajar dari sumber yang relevan, dan yang keempat adalah kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan lebih kondusif dan efektif karena peserta didiknya dituntut aktif. Nah, adapun kekurangan dari pembelajaran problem based learning ini adalah yang pertama, pembelajarannya tidak memuat materi pembelajaran biasa dalam penerapan model ini. Kemudian yang kedua, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan materi pembelajaran juga relatif lebih lama. Kemudian yang ketiga adalah bagi peserta didik yang belum terbiasa menganalisis suatu permasalahan, mungkin akan materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan teori dan praktik pembelajaran quantum teaching. Pembelajaran quantum teaching adalah sebuah metode pembelajaran yang dinamis yang dilakukan bersama siswa. Pada metode ini, guru dituntut untuk selalu memberikan mereka pembelajaran dan memposisikan siswa itu sebagai subjek bukan objek. Tujuan dari metode pembelajaran ini adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang gembira. Selain itu, siswa juga dapat didorong untuk lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya di depan kelas. Pada metode ini, terdapat asas yang sangat terkenal dan dijadikan sebagai pedoman, yaitu bawalah dunia siswa ke dunia guru dan hantarkan dunia guru ke dunia siswa. Berdasarkan asas tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam metode pembelajaran quantum teaching ini, suasana yang interaktif adalah goals utama yang harus dicapai guru sebelum memulai pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan membangun kedekatan bersama mereka dengan harus dijadikan sebagai hal yang mutlak dan berkesinambungan. Nah, di dalam pembelajaran quantum teaching ini terdapat 5 prinsip,
dasar yang pertama adalah segalanya berbicara. Yang dikatakan segalanya berbicara itu bukan berarti tiba-tiba kelas itu menjadi mistis, namun yang dimaksudkan dengan segala berbicara adalah dengan menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar atau di lokasi pembelajaran itu dapat dijadikan sebagai penunjang pada materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah segalanya bertujuan. Nah, pada bagian ini, mulai dari opening kelas atau pembukaan, sapaan guru, alat peraga yang digunakan, dan semua yang dilakukan oleh guru harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan tersebut tidak lain adalah untuk menumbuhkan semangat belajar siswa dalam memahami pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman sebelum pemberian nama. Setiap kali akan memperkenalkan materi kepada siswa, memberi rangsangan kepada mereka akan menjadi lebih efektif jika berupa aktivitas keseharian yang mana mereka itu berperan sebagai subjek atau orang yang mengalami langsung kejadian tersebut. Kemudian yang keempat adalah akui setiap usaha. Sebuah pengakuan itu sangat penting dalam pertumbuhan manusia. Orang dewasa saja selalu mencapai hal ini, apalagi anak-anak yang rentan goyah dalam menumbuhkan semangat. Maka ketika siswa Anda ikut andil dalam pembelajaran secara aktif, maka akuilah proses tersebut. Kemudian, prinsip yang kelima adalah jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Nah, setelah pengakuan Anda berikan kepada mereka atau kepada siswa, maka harus dilengkapi juga dengan apresiasi atau perayaan. Perayaan dalam pencapaian di suatu pembelajaran itu sangat penting untuk dilakukan, terlebih lagi bagi anak-anak yang butuh banyak dukungan moral. Nah, di dalam konsep pembelajaran, quantum teaching ini juga terdapat beberapa konsep dasar. Yang pertama adalah tumbuhkan, di mana pertama-tama kelas itu dimulai. Tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan minat belajar siswa, memunculkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi dan hendak disampaikan, di mana nanti kita juga bisa mengawalinya dengan storytelling dan lain sebagainya. Yang kedua adalah alami, di mana pengalaman dan keingintahuan siswa ini menjadi kunci dari sukses tidaknya metode ini. Yang ketiga adalah namai, di mana pada tahap ini, siswa itu dikenalkan dalam penamaan materi. Konsep ini menjelaskan keterkaitan pengalaman mereka di sesi sebelumnya dengan suatu rumusan teori ilmiah. Materi yang kita sampaikan pada siswa menjadi lebih terarah dan mudah dipahami oleh mereka jika kita merumuskannya berdasarkan teori-teori yang ilmiah. Kemudian yang keempat adalah demonstrasikan. Dilanjutkan pada kegiatan berikutnya, kita dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkannya di dalam kehidupan keseharian. Kemudian yang kelima adalah ulangi. Pengulangan sangat penting dalam proses pembelajaran, di mana kita melibatkan siswa untuk melakukannya saat menguji porsi dan dapat juga digunakan untuk menguji porsi pemahaman mereka. Kemudian yang keenam adalah rayakan. Nah, perayaan seperti yang disebutkan di dalam prinsip tadi adalah merupakan suatu apresiasi dari sebuah keaktifan atau aktivitas yang dilakukan pada seorang peserta didik. Nah, di mana hal ini juga sangat penting untuk memberikan dorongan moral kepada. Selanjutnya yaitu pengembangan pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA atau cara belajar siswa aktif adalah suatu pendekatan di dalam pembelajaran siswa yang menitik beratkan pada keaktifan siswa dan merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar. CBSA atau cara belajar aktif siswa ini adalah suatu sistem pengajaran yang lebih melibatkan siswa untuk bertindak lebih aktif, sebagaimana menurut Dr. Nana Sujana mengemukakan bahwa CBSA ini adalah salah satu cara belajar mengajar yang menuntut keaktifan dan apresiasi subjek pendidik, yaitu peserta didik, seoptimal mungkin sehingga siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara lebih efektif dan efisien di dalam pembelajaran. Nah, dalam penerapan CBSA di dalam proses pembelajaran itu diawali dengan perencanaan proses belajar mengajar yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk satuan pendidikan yang berisikan rumusan tujuan pengajaran atau tujuan instruksional, bahan pengajaran, kegiatan, belajar siswa, metode dan alat bantu mengajar, serta penilaian. Sedangkan di dalam tahap pelaksanaan nanti, dari proses belajar mengajar adalah pelaksanaan suatu pembelajaran pada saat praktek pembelajaran, yakni berisi
berisikan interaksi guru dengan siswa pada saat pembelajaran itu berlangsung. Dalam cara belajar siswa aktif ini terdapat beberapa prinsip yang dapat menunjang pertumbuhan cara belajar siswa aktif tersebut, yakni yang pertama adalah stimulasi belajar, yang kedua perhatian dan motivasi, yang ketiga respon yang dipelajari, yang keempat penguatan, dan yang kelima adalah pemakaian dan pemindahan. Kemudian di dalam pendekatan cara belajar siswa aktif ini juga dapat diterapkan bentuk-bentuk di dalam pembelajaran. Misalnya yang pertama adalah dengan pemanfaatan waktu, yang kedua pembelajaran individual, yang ketiga belajar kelompok, yang keempat bertanya jawab, yang kelima pembelajaran mandiri, yang keenam mengadakan umpan balik, yang ketujuh pendayagunaan lingkungan masyarakat, yang kedelapan adalah melakukan pameran atau display hasil karya siswa, dan yang kesembilan adalah mempelajari buku sumber atau teks. Nih, di dalam model pembelajaran CBSA ini juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah seperti melibatkan mental di dalam kegiatan pembelajaran, belajar dilangsungkan secara Adapun kelebihan dari CBSA adalah melibatkan mental di dalam kegiatan pembelajarannya, menunjukkan keberanian melalui ruang pendapat yang terbuka dan eksklusif. Kemudian yang terakhir adalah dapat meningkatkan kualitas interaksi antar siswa itu sendiri. Sedangkan kelemahan dari CBSA adalah seperti tidak terjaminnya pelaksanaan keputusan, diskusi yang mungkin berlangsung secara ramai, dan lain sebagainya. Analisis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi peningkatan pencapaian pendidikan. Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap atau attitude, keterampilan atau skill, dan pengetahuan atau knowledge. Secara konseptual, draft kurikulum 2013 ini dicita-citakan untuk mampu mengalirkan generasi masa depan yang cerdas dan komprehensif, yakni tidak hanya cerdas secara intelektualnya, tetapi juga cerdas secara emosi, sosial, dan spiritualnya. Pengembangan kurikulum 2013 ini juga tidak terlepas berdasarkan asas pemikiran ke depan seperti landasan yuridis, filosofis, teoritis, dan empiris. Kemudian dalam konsep pengembangan kurikulum 2013 ini tentu berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Juga dapat bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut sistem pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu konsep kurikulum sebagai substansi, di mana kurikulum ini dijadikan suatu rancangan kegiatan belajar bagi murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Konsep yang kedua yaitu kurikulum 2013 sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum, di mana merupakan bagian dari sistem persekolahan dan sistem pendidikan, bahkan sistem kemasyarakatan. Kemudian konsep yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Kemudian di dalam pengembangan kurikulum 2013 ini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum harus dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didiknya. Yang ketiga adalah mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Yang keempat, standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Yang keenam, standar proses dijabarkan dari standar isi. Standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, daftar isi, dan standar proses. Standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi isi dan sampai pada proses pembelajaran dengan pendekatan yang ilmiah atau scientific approach. Dengan teori dan praktik penguasaan kelas. Penguasaan kelas adalah kemampuan seorang guru untuk membuat sekelompok siswa ini mendengarkan, memperhatikan, dan mengikuti instruksinya.
Keterampilan ini memungkinkan guru untuk dapat mengarahkan, menggerakkan, dan mengontrol siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Ciri dari penguasaan kelas yang baik adalah suasana pembelajaran yang berlangsung secara efektif, siswa yang aktif, dan guru yang dihormati. Keterampilan dasar dalam penguasaan kelas ini meliputi kemampuan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan efektif, serta mampu mengelola perilaku siswa selama pembelajaran agar sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan. Selain itu, keterampilan ini juga mencakup kemampuan guru untuk membangun hubungan positif dengan siswa, mengelola interaksi antara siswa dengan baik, serta merencanakan dan menerapkan aturan tata tertib yang jelas mengenai masalah perilaku siswa secara efektif. Adapun tujuan dari penguasaan kelas ini adalah yang pertama untuk menciptakan aturan dan tata tertib yang jelas untuk mengatur perilaku siswa di kelas. Yang kedua, untuk membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa atau siswa dengan satu sama lainnya. Yang ketiga adalah untuk mengelola interaksi antara siswa agar berlangsung secara baik dan saling menghormati. Yang keempat adalah untuk mengatasi masalah perilaku siswa secara efektif dan positif. Yang kelima adalah untuk mengidentifikasi siswa melalui pengamatan agar dapat mengetahui di mana siswa yang memerlukan bantuan tambahan, seperti siswa yang kesulitan belajar dan lain sebagainya. Yang keenam adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di kelas. Yang ketujuh, untuk mendorong siswa dalam berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Adapun dalam penguasaan kelas terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, seperti penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kedua, penerapan aturan dan harapan yang jelas. Yang ketiga, memberikan bantuan umpan balik dan konstruktif. Yang keempat, memfasilitasi partisipasi siswa secara aktif. Yang kelima, menyediakan berbagai macam strategi pembelajaran. Yang keenam, mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Yang ketujuh, menjaga kesetaraan dan keadilan di kelas. Adapun strategi dari pengolahan kelas yang dapat diterapkan oleh guru adalah yang pertama, membuat rencana pengolahan kelas yang jelas. Yang kedua, menerapkan sistem pujian dan penghargaan atau punishment dan apresiasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh dan nada suara yang tetap. Yang keempat, menggunakan teknologi dan media pembelajaran. Kemudian dapat menerapkan strategi pembelajaran kooperatif juga, menjaga konsistensi dalam pengolahan kelas, serta membangun hubungan positif di antara siswa. Materi selanjutnya adalah pengembangan teori dan praktek bimbingan konseling. Bimbingan konseling atau BK adalah serangkaian aktivitas yang berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling secara tatap muka, baik itu secara individualis atau kelompok, dan memberikan pengetahuan tambahan kepada mereka. BK atau bimbingan konseling juga merupakan layanan bantuan yang ditunjukkan untuk peserta didik, baik itu individu maupun kelompok, supaya memberikan upaya mandiri agar mereka tetap bisa berkembang secara optimal. Tujuan dari bimbingan konseling ini adalah untuk mengetahui kesulitan dan juga hambatan yang dihadapi oleh seseorang, baik itu siswa di dalam studi dan lain sebagainya, serta mengembangkan hambatan juga studi tersebut dan memberikan solusi akan kesulitan yang mereka hadapi. Manfaat dari bimbingan konseling ini adalah menciptakan pandangan positif kepada diri sendiri dan adanya perasaan yang lebih bahagia, menurunkan tingkat stres, serta membantu peserta didik di dalam pendidikan misalnya. Kemudian fungsi dari bimbingan konseling adalah yang pertama, fungsi pemahaman, di mana melalui bimbingan konseling ini para siswa akan dibantu untuk lebih bisa memahami siapa dan bagaimana dirinya. Kemudian yang kedua, fungsi pengembangan, di mana bimbingan konseling akan membantu para siswa untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi dirinya. Yang ketiga adalah fungsi preventif, di mana
Bimbingan konseling akan memberikan antisipasi terhadap berbagai macam permasalahan yang mungkin saja akan terjadi dan dialami oleh siswa di kemudian hari. Yang keempat adalah fungsi fasilitasi, di mana bimbingan konseling akan memberikan berbagai kemudahan kepada para siswa untuk mencapai pertumbuhan dan juga perkembangannya secara optimal, selaras dan serasi, dan juga seimbang dalam keseluruhan aspek diri siswa. Materi selanjutnya yaitu pengembangan model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Model strategi pembelajaran merupakan suatu komponen pembelajaran yang turut berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, program pendidikan anak usia dini atau PAUD ini mengembangkan berbagai model pembelajaran melalui rangkaian proses pembelajaran yang mencakupi penataan lingkungan belajar, pendekatan yang dilaksanakan berpusat pada anak, strategi pembelajaran yang memunculkan kreativitas berpikir ilmiah, metode pembelajaran tervariatif, sampai pada pemberian kesempatan bergerak dan berkembang anak secara bebas. Dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini, terdapat beberapa model pembelajaran yang dikembangkan. Yang pertama seperti model pembelajaran sudut, di mana memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada juga model kelompok dengan kegiatan pengamanan, di mana model pembelajaran ini berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengamanan pola pembelajaran, di mana anak-anak berbagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok kegiatan ini memiliki kegiatan yang berbeda-beda secara bergantian. Yang ketiga adanya kelompok area, model area atau model pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi setiap anak dan menunjang keberagaman tradisi budaya dan menekankan pada individualisasi pengalaman belajar anak. Dan yang keempat adalah model sentral atau model yang disiapkan secara khusus oleh guru yang berpusat pada suatu kegiatan yang dibingkai dalam bentuk tema, di mana guru mengalirkan materi pembelajaran kepada anak hingga dapat membangun multiple intelligence, mengembangkan ranah berpikir, dan membentuk karakter anak. Materi yang terakhir yaitu mengenai pengembangan dasar evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan hasil pengukuran dan dengan kriteria tertentu. Nah, di dalam pendidikan, evaluasi ini adalah cara untuk mengumpulkan informasi tentang hasil kualitas dan kuantitas belajar peserta didik. Di dalam evaluasi terdapat beberapa aspek yang meliputinya. Yang pertama yaitu aspek akademis, di mana aspek ini meliputi berbagai contoh seperti pengetahuan, pemahaman, penyimpanan informasi, pembelajaran yang sesuai yang telah disampaikan kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah aspek pemikiran, yaitu aspek yang meliputi penalaran, pemecahan masalah, kemampuan menyusun argumentasi, dan sebagainya. Yang ketiga meliputi aspek kreativitas atau keterampilan, yaitu aspek yang berkesinambungan dengan aspek akademis, di mana aspek ini meliputi keterampilan tulis dan lisan, keterampilan pengorganisiran, dan keterampilan menganalisis informasi. Kemudian yang keempat adalah aspek sikap, yaitu aspek yang dimiliki oleh setiap siswa. Ini meliputi sikap suka belajar, komitmen dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga aspek kebiasaan kerja, di mana aspek ini dapat dimiliki oleh siswa, contohnya dilihat dari penyelesaian pekerjaannya secara tepat waktu, penggunaan waktu secara bijak, dan lain sebagainya juga. Kemudian ada prinsip di dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi tersebut harus berpusat kepada anak. Yang kedua, evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga, evaluasi itu merupakan proses yang berfokus pada proses yang lebih penting dibanding hasil. Yang keempat adalah evaluasi harus berorientasi kepada tujuan yang jelas. Kemudian diikuti oleh evaluasi yang harus dilakukan secara objektif dan alamiah, harus mendidik, harus konsisten dan jujur, harus bermakna, dan harus sesuai dengan keadaan.
Nah, adapun tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, untuk mengukur macam-macam aspek belajar yang sangat bervariatif, sebagai sarana untuk mengetahui siswa, kemudian untuk memotivasi belajar siswa, untuk menyediakan informasi tujuan bimbingan konseling, dan menjadikan evaluasi sebagai dasar perubahan dan pengembangan kurikulum ke depannya. Itulah ke-8 materi yang dipelajari di dalam mata kuliah pendidikan pengembangan profesi guru. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.